Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini gue memainkan kembali yaitu berita dan rumor transfer sepak bola Eropa terbaru. Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama itu, daftar pemenang The Best FIFA Football Awards 2020. Usai sudah malam penganugerahan The Best FIFA 2020 yang diselenggarakan di markas induk sepak bola dunia itu, yakni di Zurich, Swiss pada Jumat dini hari tadi. Para pemenang dari 11 kategori pun sudah diumumkan dalam edisi The Best FIFA kali ini. Dari 11 kategori itu memang ada beberapa yang saat dinanti-nantikan, seperti kiper terbaik FIFA 2020, Puskás Award, pelatih terbaik pria FIFA 2020, dan pemain terbaik pria FIFA 2020. Di kategori Puskás Award, bintang Tottenham yaitu Son Heung-min menjadi pemenangnya. Goalson gawang Burnley pada Liga Inggris 2019-2020 dinobatkan sebagai gol terbaik tahun ini. Goalson pun berhasil mengalahkan aksi-aksi menawan dari dua kandidat lainnya yakni Luis Suarez serta Georgian Draskente. Untuk nomor kiper terbaik FIFA 2020, Manuel Neuer berhasil mendapatkannya. Kapten Munchen itu berhasil mendapatkan sebagai penjaga gawang terbaik tahun ini usai mengalahkan Alisson Becker dan Jan Oblak. Sementara di kategori pelatih terbaik FIFA 2020 jatuh kepada juru taktik Liverpool yaitu Jurgen Klopp. Ya, Klopp berhasil menyabet gelar pelatih terbaik FIFA 2020 usai mengalahkan Hans-Dieter Flick dan Marco Bielsa. Sementara di kategori pelatih terbaik wanita FIFA 2020 jatuh kepada Sarina Wiegman. Ya, Sarina berhasil mendapatkan penghargaan itu setelah melakukan kerja luar biasa bersama skuad tim nasional wanita Belanda sepanjang musim lalu. Untuk gelar pemain terbaik FIFA 2020 berhasil dimenangkan oleh penyerang andalan Bayern Munchen yaitu Robert Lewandowski. Penyerang berpaspor Polandia itu berhasil mengalahkan Dynamo Beken yaitu Cristiano Ronaldo serta Lionel Messi untuk menjadi pemain terbaik FIFA 2020. Berita selanjutnya itu, MU diminta melindungi Bruno Fernandes. Ada apa? Bruno Fernandes telah menjadi sosok inspirator sejak bergabung dengan Manchester United pada Januari 2020. Gelandang Portugal itu menjadi salah satu pemain penting di skuad Setan Merah. Bruno Fernandes telah mencetak 23 gol dan memberikan 14 assist dalam 40 pertandingan bersama MU. Namanya selalu ada dalam line-up skuad racikan oleh Gunnar Solskjaer. Fernandes tidak bisa menyelamatkan Setan Merah dari tersingkir di fase grup Liga Champions. Alhasil, MU harus terlempar ke Liga Eropa untuk tahun kedua berturut-turut. Meski demikian, Andy Cole telah memperingatkan MU untuk melindungi Fernandes sebelum bersaing kompetisi utama Eropa. Sebab pemain berusia 26 tahun itu akan berpindah sejumlah klub top Eropa. Saya sangat terkejut melihat betapa cepatnya Bruno Fernandes beradaptasi di Liga Inggris sejak bergabung dengan Manchester United. Bruno bergabung dengan klub dengan bayaran besar dan saya harus mengatakan saya tidak tahu banyak tentang dia. Saya bertanya-tanya, apakah dia bisa terus mencetak gol menghasilkan assist dengan kecepatan yang sama di musim ini? Karena sekarang klub-klub tahu lebih banyak tentang dia, tapi dia bisa dibilang bahkan lebih baik. Bruno Fernandes dipuji karena sikap kepemimpinannya. Cole pun memuji sang gelandang dalam aspek itu. Bruno tidak mengenakan ban kapten, tapi siapapun yang menonton MU ini dapat melihat bahwa dia adalah pemimpin ruang ganti dan dia memimpin dalam memberi contoh di lapangan, ujar Cole. Dia adalah pemain dengan kualitas kelas dunia. Perhatian untuk MU adalah bahwa Bruno Fernandes telah dan baik dan benar-benar menempatkan dirinya di peta sekarang. Mungkin hanya masalah waktu sampai ada rumor bahwa Barcelona dan Real Madrid tertarik untuk merekrutnya. Dan jika MU terus tidak tampil di Liga Champions, tidak ada yang tahu apakah kepalanya bisa berubah di tahun-tahun mendatang. Berita selanjutnya itu, resmi, target Arsenal Dominik Szoboszlai gabung ke RB Leipzig. Leipzig jadi opsi termuda kepindahan Szoboszlai dari Salzburg, karena dua klub sama di bawah naungan perusahaan minuman berenergi yaitu Red Bull. RB Leipzig resmi mendatangkan gelandang serbia asal Hungaria yaitu Dominik Szoboszlai dari RB Salzburg. Kepastian itu diketahui dalam unggahan Leipzig di media sosial pada Kamis. Szoboszlai tingkat kontrak hingga tahun 2025. Ia akan mulai bergabung dengan skuad arahan Julian Nagelsmann pada bursa transfer Januari 2021. Dominik punya bakat cemerlang dan dapat bermain di setiap posisi di lini tengah. Dengan kemarian kedua kakinya dan ancaman dari jarak jauh serta bola mati, dia akan menawarkan perbedaan yang akan menunjang tim kami. Saya datang ke Leipzig untuk bekerja di bawah pelatih berkualitas dan tim yang sangat ambisius, yang masih sangat muda tapi berpengalaman serta berpotensi untuk meraih kesuksesan. Tidak hanya sempat santer dikaitkan dengan Arsenal, Szoboszlai juga dilaporkan masuk ke radar ke papan atas Eropa lainnya salah tiganya seperti Munchen, Real Madrid, dan AC Milan. Maklum, sang pemain tampil oke di musim ini bareng Salzburg karena torehan 8 gol dan 10 assist di semua ajang. Berita selanjutnya itu, Isco ke Arsenal, transfer sama-sama untung. Situasi Isco di Real Madrid semakin buruk. Dia tidak bisa mendapatkan menit bermain yang layak, pun tidak bisa meyakinkan Zidane bahwa dia memang pantas mendapatkan kesempatan. Menurut Sport, saat ini Isco mulai menyadari bahwa waktunya meninggalkan Santiago Bernabeu telah tiba.
Namun karena pandemi, belum ada tawaran kontrak yang masuk untuk Isco. Playmaker Kyle Malga ini lebih banyak duduk bangku cadangan sejak awal musim. Banyak tim yang mengintip Isco, tapi performanya saat bermain pun terbilang buruk. Ada Juventus, Sevilla, AC Milan, dan Everton yang sempat mengamati Isco. Kini Arsenal pun ikut meramaikan sepertinya lebih mungkin terwujud. Kebetulan, Arsenal pun putus asa mencari gelandang kreatif. Keduanya seharusnya berjodoh dan bisa saling membantu. Di saat yang sama, Arsenal sedang dilanda krisis di lini serang. Tidak ada kreativitas pada permainan mereka, para penyerang tidak bisa mendapatkan suplai bola. Meski beresiko, Isco bisa jadi solusi cepat untuk Arsenal pada Januari 2021 nanti. Ya, Isco bisa meninggalkan Madrid secepat-cepatnya pada bursa transfer Januari nanti. Tentunya, Los Blancos tidak akan melepasnya begitu saja. Isco terikat kontrak sampai dengan tahun 2022. Madrid akan masang harga yang menurutnya mereka pantas. Tentu keputusan final di tangan Isco. Dia punya dua pilihan, bertahan dan berjuang mendapatkan menit bermain, atau pergi dan mulai dari awal bersama klub baru di liga baru. Yang pasti, Isco harus segera bermain untuk menyelamatkan karirnya sebelum terpuruk terlalu dalam. Berita selanjutnya itu, Pogba berpotensi hengkang, Manchester United kembali incar gelandang ini. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan membangkitkan kembali ketertarikan mereka kepada gelandang Atletico Madrid, yaitu Saul Niguez. Pogba saat ini memang masih terikat kontrak dengan MU hingga tahun 2022 mendatang. Akan tapi, masa depannya menjadi tidak jelas. Sebab pemain Spanyol itu masih saja kesulitan menampilkan performa terbaiknya bagi setan merah. Alhasil, ia pun keluar masuk skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer. Kini Pogba seantar disebut akan cabut dari MU. Juventus kemudian disebut sebagai penampung kembali mantan pemainnya itu. MU kini kabarkan sudah bersiap kehilangan Paul Pogba, maka dari itu, mereka mencari potensi baru di lini tengah. MU akhirnya disebut mengincar target lamanya yaitu Saul Niguez. Kabar itu diklaim oleh Vika Jazz. Akan tapi, media itu mengklaim mungkin ada kesulitan yang harus dihadapi oleh MU untuk merekrut Saul. MU kabarnya siap mengeluarkan dana hingga 70 juta euro bagi pemain berusia 26 tahun itu. Akan tapi, Saul memiliki klausul liris mencapai 135 juta pounds. Atletico sendiri tak buru-buru melepas Saul, sebab sang pemain masih dekat kontrak hingga tahun 2026 mendatang. Minorella sebelumnya membuat pernyataan yang kontroversial. Ia menyebut hubungan Pogba dan MU sudah berakhir. Selain itu, pria asal Italia itu juga mengklaim Pogba tidak bahagia lagi bermain untuk MU. Alhasil, ia pun gadang-gadang akan segera cabut dari Old Trafford dan balik lagi ke Italia. Ya, Paul Pogba bisa kembali ke Juventus. Ia tidak bahagia di Manchester United. Berita selanjutnya itu, bangkitnya Toni Kroos dan Luka Modric, dua jenderal tua Real Madrid. Zidane masih belum menemukan resep untuk mendorong Real Madrid mencapai level terbaiknya di musim ini. Untungnya Zidane masih punya Toni Kroos dan Luka Modric, dua jenderal yang mengawal Los Blancos. Madrid sukses merangkai 4 kemenangan beruntun yang krusial. Jelas, nama Kroos dan Modric ada di balik 4 kemenangan beruntun ini. Masing-masing di usia 35 tahun dan 30 tahun. Modric dan Kroos membuktikan bahwa pengalaman mereka tak ternilai. Modric tampil nyaris sempurna kala Madrid menghajar Mönchengladbach, lalu Kroos jadi pemimpin lapangan pada duel derby kontra Atletico Madrid. Musim ini sempat diduga bahkan jadi musim penghabisan Modric. Tapi dia justru kembali menemukan performa terbaiknya. Nyaris menyamai level terbaiknya ketika meraih Ballon d'Or 2018. Modric menciptakan total 29 peluang, akurasi operan lebih dari 90%, dan membuat 29 dribble sukses. Kroos pun selalu masuk dalam rencana Zidane, bahkan hanya melewatkan 2 laga di musim ini, karena cedera ringan. 14 kali jadi starter pada 17 laga. Si Raja Bola Mati ini telah menciptakan total 38 peluang. Dia pun mencatatkan akurasi operan lebih dari 93%, pun telah mencetak gol pertamanya untuk Madrid di musim ini. Kemudian masih ada Casemiro yang melengkapi kombinasi Kroos dan Modric. Ketiganya membentuk kombinasi segitiga lini tengah yang sulit disaingi tim manapun. Kepercayaan Zidane pada pemain senior ini terlihat jelas. Lalu masih ada Martin Odegaard dan Isco yang bisa masuk sebagai pengganti dan jadi pembeda. Berita selanjutnya itu, ingin bajak titisan Ronaldo, Juventus siap tumbalkan Dybala. Juventus dikabarkan tengah meminati bintang Atletico Madrid yaitu Joao Felix. Bianconeri bahkan siap menumbalkan Paulo Dybala. Masa depan Joao Felix di Atletico Madrid menjadi abu-abu, usai sikap tidak etis yang ditunjukkan saat Los Blancos bertanding melawan Real Madrid. Pada pertandingan itu, tensi panas terjadi karena sikap dingin seorang Simeone soal pelatih Atletico Madrid. Ketika masuki menit 60, tepat kala kebobolan gol pertama, ia langsung menghentikan peran Joao Felix dan Saul Niguez. Merasa kesal karena tak percaya,
Pemain muda Portugal itu melakukan emosi dengan cara menendang kursi di markas Valdebebas. Kondisi ini memunculkan rumor bahwa masa depan Joao Felix di Atletico Madrid bakal suram. Tentu, hal ini akan dimanfaatkan banyak klub termasuk Juventus. Dilansir dari Sportkeda, Juventus tidak sanggup untuk beli pemain menjulukan titisan Cristiano Ronaldo itu secara cash. Pasalnya, sang pemain memiliki klausul rilis di atas 120 juta euro. Sementara kawan mereka saat ini sangat terdampak akibat pandemi corona. Jadi mereka berencana menyelesaikan Paulo Dybala ditambah sejumlah uang untuk transfer Felix. Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info sepak bola terbaru lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.